Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Pambeda Sastra Tembungeng Tiwara. Perkenalkan, nama saya Anandal Fikro, saya perwakilan dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Pambeda Sastra Tembungeng Tiwara. Perkenalkan, nama saya Zatul Kafi Bagus Linangku. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, yang akan membawakan sebuah esai bertemakan sosial dan kebudayaan yang mana berjudul Ngarot, Tradisi Kebudayaan Berlandaskan Nilai Rasionalisme, Religius, dan Transendental dalam Menghadapi Era Disrupsi Society 5.0. Apa itu budaya? Budaya sejatinya berasal dari bahasa Sanskerta yakni bodaya. Sedangkan menurut beberapa para sejarawan mengartikan budaya itu berasal dari pemenggalan, yakni budaya budidaya manusia, yang mana budaya itu dikaitkan dengan suatu ciri khusus, karakteristik dalam suatu suku ataupun kaum dalam wilayah Indonesia yang bersifat kedaerahan dan juga turun-temurun, yang mengidentifikasikan bahwa satu budaya di suatu suku berbeda dengan satu budaya di suku yang lain. Kenapa budaya itu ada? Sejatinya budaya merupakan salah satu pembeda antara kebudayaan wilayah satu dengan wilayah lainnya, suku satu dengan suku lainnya. Kenapa? Karena sejatinya budaya memiliki kepemahaman, kepercayaan, dan juga nilai-nilai religius dalam ranah kehidupan masyarakat yang memiliki suatu budaya tersebut. Budaya tersebut memiliki dua karakteristik, dua tujuan, dan juga dua manfaat yang terus berkembang sampai saat ini. Yang pertama, fungsi ritus atau sebagai ritual kebudayaan yang masih menganut ajaran animisme dan dinamisme. Dan yang kedua adalah sebagai adat istiadat yang setiap tahunnya selalu digalakan dan dilaksanakan. Kenapa budaya harus eksis dan tetap eksis? Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan, yakni sedang menggalakkan pemajuan, perlindungan, dan juga pemanfaatan serta pengembangan terhadap suatu budaya yang ada dalam setiap wilayah negara Republik Indonesia. Kenapa? Karena setiap budaya yang ada dalam setiap daerah negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda-beda. Jikalau kebudayaan hilang, musnah, dan pupus dari negara ini, maka tidak ada lagi suatu dasaran, suatu maksud dalam menggapai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu era disrupsi society 5.0? Merupakan era di mana semua teknologi berkembang pesat. Kecerdasan buatan dikembangkan pada saat itu. Para ilmuwan berbondong-bondong mengembangkan teknologi dan kecerdasan buatan. Dan tidak dikembangkan hanya dalam satu tempat saja, melainkan ke seluruh dunia. Berbondong-bondong mengembangkan kecerdasan buatan demi kemaslahatan manusia bersama. Oleh karena itu, peran generasi Z sangat penting pada masa ini. Kapan era Society 4.0 ini terjadi? Setelah berbagai sumber yang saya baca, banyak yang berpendapat bahwa era ini, Society ini, berkisaran akan terjadi pada tahun 2045. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi lebih cepat. Tergantung yang pertama, globalisasi, mobilitas, dan pengaruh pendorong era ini. Apa itu Ngarot? Jika ditinjau dari segi historis dan segi geografis, Ngarot merupakan salah satu kebudayaan yang lahir di Tatar Pasundan atau Tatar Sunda. Namun, secara kenyataannya Ngarot justru berkembang dan tumbuh di kultural Kacirbonan. Salah satunya adalah Indramayu. Perlu digarisbawahi dan juga perlu dicermati secara bersama-sama, Ngarot merupakan salah satu adat istiadat yang setiap tahunnya dinanti dan digandrungi oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara. Masyarakat yang mengikuti acara tersebut meyakini bahwasanya Ngarot merupakan salah satu adat yang sangat dihormati, dijunjung tinggi, dan sangat disakralkan. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa setiap orang yang mengikuti Ngarot itu mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ngarot sejatinya mempunyai dua substansi penting, yakni sebagai ritus, dan yang kedua itu adalah sebagai adat istiadat. Yang pertama adalah ritual atau ritus, yang mana pada acara Ngarot itu mengumpulkan laki-laki dan perempuan yang pada saat itu sudah mencapai usia mantap untuk menikah dan diarak keliling kecamatan. Sehingga selepas diarak keliling satu kecamatan, kumpul di salah satu titik, yakni pendopo kecamatan. Kemudian baik laki-laki maupun perempuan itu dipasangkan berjejeran
Lalu dipertontonkan tari topeng atau tari ketuk yang melambangkan kehidupan berumah tangga antara suami dan istri. Mereka beranggapan dan mereka berharap selepas acara ngarot tersebut, banyak dari kalangan pemuda dan pemudi itu melangsungkan pernikahan untuk meneruskan cita-cita dan juga kebudayaan masyarakat lokal. Bagaimana sih terbentuknya ngarot? Sejatinya ngarot itu terbentuk karena 3 hal. Yang pertama itu kecemasan orang tua, yang kedua itu kekhawatiran orang tua, dan yang keempat itu adalah keresahan orang tua. Yang pertama adalah keresahan orang tua. Kenapa dinyatakan keresahan? Karena pada masa itu, para perjaka putra dan perawan putri itu tidak menginginkan perkawinan, meskipun usia mereka telah memasuki usia-usia yang matang untuk melangsungkan pernikahan. Mereka khususnya untuk perawan putri beranggapan bahwa nikah itu bukan merupakan suatu akad yang suci dan sakral, melainkan sebuah cara untuk melampiaskan hawa nafsu. Oleh karena itu banyak orang tua yang khawatir akan putrinya ini tidak menginginkan untuk menikah dan menjadi perawan sunti atau perawan dalam keadaan perawan dari hidup sampai mati. Untuk yang kedua adalah kekhawatiran orang tua. Kenapa dikaitkan dengan kekhawatiran orang tua? Karena pada masa itu cara bergantung hidup masyarakat Lelea Kabupaten Indramayu yang menjadi pemfokusan acara ngarot ini adalah sebagai seorang petani. Tetapi para perjaka putra tidak menginginkan untuk bekerja sebagai petani dan bertani. Mereka menganggap bertani itu adalah hal yang tabu, hal yang menjijikan, dan hal yang jorok. Namun anehnya, perjaka putra tersebut tidak mencari pekerjaan selain bertani, tapi lebih dominan menganggur. Hal itu membuat orang tua khawatir dan cemas bagaimana masa depan dari anak-anaknya yang putra. Nah, dan yang ketiga itu adalah kecemasan orang tua. Kenapa kecemasan orang tua pada masa itu, khususnya pada masa penjajahan Belanda maupun Jepang? Anak-anak perawan mereka yang putri, yang sudah dewasa, itu ditangkap hidup-hidup orang Belanda yang digunakan sebagai pemuas nafsu mereka, melakukan hubungan seksual di luar nikah dan dicampakkan begitu saja setelah dilakukan hubungan seksual itu. Oleh karena 3 sebab ini, para orang tua yang ada di Kecamatan Lelea itu membentuk suatu agenda kegiatan yang mana 3 faktor penyebab adanya ngarot itu bisa dituntaskan dan bisa diselesaikan dalam satu kegiatan saja. Dan terciptalah ngarot sehingga bisa berkembang dan eksis sampai sekarang karena substansi dan doa orang tua yang menginginkan anaknya maju dan tidak terjebak dalam perzinahan. Apa yang terjadi pada saat itu? Yang terjadi pada saat era disrupsi Society 5.0, modernisasi teknologi yang pesat dan cepat, apabila tidak diimbangi dengan nilai tradisionalitas yang mencakup moralitas masyarakat, maka akan terjadi penyimpangan, penurunan nilai kebudayaan. Bagaimana korelasi antara kebudayaan dengan era disrupsi? Tergantung siapa yang memegang kendali budaya pada saat itu. Jika budaya dikembangkan, dilestarikan, dan dimanfaatkan oleh generasi zilenial, maka tidak akan terjadi kekosongan penerus budaya karena habis di era ini yang lebih mengandalkan kecerdasan buatan. Generasi Z harus siap dan peka terhadap kondisi sekitar. Misalnya di era disrupsi Society 5.0, generasi Z harus bisa menjaga, melestarikan, mengembangkan, mengenalkan, dan juga mengkoordinasikan supaya budaya ini tidak hilang, pupus, dan musnah. Yang musnah ini karena tertelan peradaban atau tertelan karena zaman. Contoh penerapan dan upaya sederhana bagi generasi Z agar bisa menerapkan dan juga melestarikan budaya yang pertama adalah bisa mengenalkan, mempublikasikan budaya daerah tersebut dan juga mempertunjukkannya baik dalam kancah nasional maupun internasional. Yang kedua adalah harus bisa mempunyai rasa kepekaan dan rasa loyalitas terhadap suatu budaya daerah. Dan yang terakhir adalah mengkaji dan juga menggali apa sih esensi dari budaya tersebut supaya generasi Z itu bisa memahami budaya secara menyeluruh, secara mendetail dan juga secara terperinci supaya kelak bisa mewariskan kepada anak cucunya. Nah, selain itu, menurut saya, budaya tidak bisa dibuat oleh suatu kecerdasan buatan. Karena apa? Sejatinya budaya itu dibuat karena 3 hal. Yang pertama, niat yang suci. Kedua, pikiran yang murni. Dan yang terakhir adalah rasa yang abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.